Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'alamal insana bitajwidil Qur'an wa zayyanahum bifasahatil lisan. Wassalatu wassalamu ala afsahil insan wa ala alihi washabi ajma'in, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Rahmat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita semua tetap dalam lindungannya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sahabat pecinta ilmu tajwid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberi kesehatan, diberi umur yang panjang, sehingga kita masih bisa berjumpa di channel saya. Channel bermanfaat dalam program perbaiki bacaan Al-Quran kita dengan cara belajar ilmu tajwid. Doa saya semoga yang membuka channel ini hidupnya diberi kesuksesan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu pertanyaan yang sangat menarik. Pertanyaannya adalah, apakah perlu kita belajar ilmu tajwid? Maka jawabannya ialah iya, sangat perlu. Kenapa? Karena dalam Al-Quran disebutkan warattilil Qur'ana tartila, yang artinya bacalah Al-Quran dengan setartil-tartilnya. Kalau melihat perintah Al-Quran di atas tadi, intinya ialah membaca Al-Quran dengan tartil hukumnya wajib. Sedangkan membaca Al-Quran tanpa ilmu tajwid rasanya mustahil untuk mencapai derajat tartil. Sahabat muslim dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Harapan saya semoga dengan hadirnya video ini sedikit banyaknya bisa membantu sahabat muslim yang belum begitu paham dengan ilmu tajwid. Sehingga insya Allah bacaannya akan lebih baik, lebih tartil, dan lebih enak didengarkan. Amin. Sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk mengawali pembahasan kita pada hari ini, terlebih dahulu kita akan membahas hukum mati dan tanwin. Hukum mati dan tanwin bila bertemu dengan semua huruf jaiyah dibagi menjadi 5 hukum bacaan. Yang pertama ialah idgham halqi, yang kedua idgham bi gunnah, yang ketiga idgham bila gunnah atau bi ghairi gunnah, yang keempat iqlab, dan yang kelima ifa hakiki. Sebelum kita membahas ke hukum idgham halqi, terlebih dahulu kita harus tahu apa sih arti idgham halqi. Idgham ialah menerangkan atau menjelaskan. Halqi ialah kerongkongan atau tenggorokan. Jadi kalau diartikan idgham halqi ialah menjelaskan bacaan Al-Quran yang makhrajnya atau tempat hurufnya ada di dalam tenggorokan. Adapun huruf halqi tersebut jumlahnya ada 6, yaitu alif, ha, kho, ain, ghin, ha. Untuk keterangan mengenai bacaan idgham halqi lebih lanjut, silakan simak video berikut ini. Ya sobat-sobat semua, di sini sudah ada teks tentang bacaan idgham halqi. Untuk contoh yang pertama, ini ada lafaz man amana. Man amana, ya, di sebelahnya ini ada keterangan nun sukun bertemu dengan alif atau hamzah, ya. Yang belum bisa membaca tulisan Arab bisa membaca tulisan bahasa Indonesia, yaitu man amana. Nah, dari lafaz man amana ini terdapat bacaan idgham halqi, yaitu nun sukun bertemu dengan alif atau hamzah. Ya, cara membacanya man amana, jelas bunyi nun sukunya. Contoh yang kedua, ini ada lafaz in huwa. Ya, di sebelahnya ini juga ada keterangan nun sukun bertemu dengan ha. In huwa. Nah, di sini ada nun sukun bertemu dengan huruf ha. Cara membacanya in huwa. Terus contoh yang ketiga ada lafaz min aintihi, ya. Ini nun sukun bertemu dengan ain. Nah, ini keterangannya
Nun sukun bertemu dengan huruf ain, min indihi. Terus contoh yang keempat, ini ada lafadz min hasanatin, ya. Nun sukun bertemu dengan huruf ha. Nun sukun bertemu dengan huruf ha, min hasanatin. Contoh yang kelima, ini ada lafadz min ghillin. Nun sukun bertemu dengan huruf ghin. Ini keterangannya. Nomor 5, nun sukun bertemu dengan huruf ghin, min ghillin. Terus contoh yang keenam ada lafadz min khairin. Nun sukun bertemu dengan huruf kha. Nun sukun bertemu dengan huruf kha, min khairin. Sahabat semua, dari contoh ke-6 ini, ya, semuanya wajib dibaca dengan jelas, ya, wajib dibaca dengan jelas, ya. Yang jelas itu adalah bunyi nun sukunya, man, in, min, ya, min. Nah, man amana, in huwa, min indihi, min hasanatin, min ghillin, min khairin. Nah, semuanya dibaca dengan jelas, tidak boleh berdengung. Ini sobat contoh yang nun sukun bertemu dengan salah satu huruf halqi. Nah, video yang seterusnya saya akan membuatkan contoh yang tanwin bertemu dengan salah satu huruf 6. Yuk kita lihat saja videonya. Ya, sobat-sobat semua, di sini sudah ada teks tentang contoh bacaan iter halqi yang contohnya berupa tanwin bertemu dengan salah satu huruf iter halqi yang jumlahnya ada 6. Oke, langsung saja kita lihat contoh yang pertama. Ini ada lafadz rasulun aminun, ya. Rasulun aminun ini ada bacaan iter halqinya, yaitu yang berupa tanwin dhammah bertemu dengan alif atau hamzah. Oke. Lihat keterangan di sebelahnya, ini ada tanwin bertemu dengan huruf alif atau hamzah. Rasulun aminun. Terus contoh yang kedua adalah lafadz jurufin harin. Jurufin harin ini terdapat tanwin kasroh bertemu dengan huruf ha. Tanwin kasroh bertemu dengan huruf ha. Cara membacanya jelas, bunyi tanwin kasrohnya jurufin harin. Terus contoh yang ketiga adalah lafadz sami'un alimun, ya. Sami'un alimun ini juga terdapat tanwin dhammah bertemu dengan huruf ain, jadi dibaca dengan jelas, ya. Tanwin dhammah bertemu dengan huruf ain, sami'un alimun. Terus contoh yang keempat, ini adalah lafadz alimun hakimun. Alimun hakimun. Ini tanwin dhammah bertemu dengan huruf ha, ya. Tanwin dhammah bertemu dengan huruf ha, alimun hakimun. Terus contoh yang kelima ada lafadz azizun ghafurun. Azizun ghafurun. Ini juga terdapat tanwin dhammah bertemu dengan huruf ghin, ya. Tanwin dhammah bertemu dengan huruf ghin, azizun ghafurun. Contoh yang terakhir, ini adalah lafadz alimun khabirun. Ini juga ada bacaan iter halqinya, yaitu tanwin dhammah bertemu dengan huruf kha. Tanwin dhammah bertemu dengan huruf kha dibaca alimun khabirun. Nah, sahabat semua, di sini semuanya dibaca dengan jelas, tidak boleh berdengung. Yang jelas itu adalah bunyi tanwinnya. Di lafadz rasulun aminun, tanwin dhammahnya dibaca dengan jelas. Di lafadz jurufin harin, tanwin kasrahnya dibaca dengan jelas. Sami'un alimun, ya, tanwin dhammahnya dibaca dengan jelas. Dan alimun hakimun juga tanwin dhammahnya dibaca dengan jelas. Azizun ghafurun, tanwin dhammahnya sudah dibaca dengan jelas. Alimun khabirun, ini juga
Tamim dibaca dengan jelas. Yaitu sahabat semua, contoh-contoh daripada bacaan idhar halki. Nah, itu tadi video yang menerangkan tentang bacaan idhar halki. Semoga sahabat-sahabat semua bisa paham dan bisa mempraktekkan di Al-Quran. Bila mana sedang membaca Al-Quran, terus menemui ayat yang ada huruf nun sukunnya atau tanwinnya bertemu dengan huruf halki, yakni alif, ha, kho, ain, ghin, ha, maka jangan lupa harus dibaca dengan jelas. Dan insya Allah video yang akan datang kita akan membahas tentang bacaan idgham bi gunnah. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.